Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati, kelas PAI 5D. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Guru Tak S. Mutmainah SPD FD dengan judul materi mekanisme kerja dan kolaborasi bimbingan dan konseling terkait diagnosis kesulitan belajar. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian mekanisme kerja dalam bimbingan dan konseling. Mekanisme kerja dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian proses atau tahapan yang dilakukan untuk membantu individu atau klien untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik maupun karir. Selanjutnya yaitu dalam bimbingan dan konseling, suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan mental, emosional, sosial, dan akademis. Selanjutnya, dalam pembahasan tersebut terdapat pula pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah spesifik yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam belajar. Yang terakhir yaitu tahapan mekanisme kerja dalam bimbingan konseling terkait diagnosis kesulitan belajar. Nah, tahapan pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Langkah pertama yaitu mengamati siswa yang menunjukkan kesulitan dalam belajar seperti rendahnya prestasi akademik, kesulitan mengikuti pembelajaran, atau perilaku yang mengindikasikan frustasi atau ketidakpahaman. Tahapan kedua yaitu melokalisasikan kesulitan belajar. Setelah siswa teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian atau aspek tertentu dari pembelajaran yang sulit dipahami siswa seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung. Selanjutnya yaitu pada tahapan ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor penyebab ini bisa bersifat internal seperti gangguan belajar atau kondisi kesehatan, dan bisa juga faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari lingkungan atau metode pembelajaran yang tidak sesuai. Faktor keempat yaitu memperkirakan alternatif bantuan. Nah, alternatif bantuan ini bisa berupa dukungan tambahan seperti pembelajaran remedial, penggunaan metode pengajaran yang berbeda, alat bantu belajar, atau bimbingan psikologis. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Tahapan yang kelima yaitu menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Nah, tahapan ini adalah langkah untuk merancang sebuah rencana atau intervensi yang sesuai dengan penyesuaian tugas, pelajaran individual, atau penggunaan teknologi pendidikan yang lebih efektif. Tahapan terakhir yaitu tahapan tindak lanjut. Nah, setelah intervensi dilakukan, perlu adanya evaluasi
atau pemantauan berkelanjutan untuk melihat apakah siswa mengalami kemajuan atau tidak. Jika perlu, strategi dan metode yang digunakan bisa diperbaiki atau disesuaikan agar lebih efektif dalam mendukung proses belajar siswa. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi mekanisme kerja dan kolaborasi, bimbingan dan konseling terkait kesulitan belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.